Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Pada malam ini kita bersama-sama dapat berkumpul di kegiatan daring pada malam hari ini, yaitu mempersiapkan pembelajaran informatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, perkenalkan, nama saya Kurnia, dan hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, yaitu Ibu Darwati. Selamat malam, Darwati. Selamat malam Bu Kurnia. Gimana kabarnya Bu Kurnia? Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama-sama sharing gitu ya ceritanya, pengimbasan tentang Gemini AI. Yang tentu saja saya rasa semua Bapak Ibu guru juga sudah tidak asing, bahkan sudah menjadi pengguna gitu ya. Nah, baik, Bapak Ibu semuanya, boleh saya sapa dulu nih. Ada Ibu Nainatus, Ibu Sunarlin, Ibu Cici Liliawati, Ibu Ari Septionisi, dan semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Boleh diberikan emotnya di kolom chat, bagaimana perasaannya pada malam hari ini? Ya, terima kasih buat lope-lopenya ya. Oke, Bu Naila Suroya. Hampir saya baca Soraya terus ini. Ya, terima kasih untuk semangatnya pada malam hari ini. Dengan bacaan basmalah, kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Dan ini apa namanya Bapak Ibu nanti kita apa namanya interaktif gitu ya. Jadi santai tetapi insya Allah bermakna gitu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk yang pertama, karena hari ini saya tidak sendirian ya bersama Ibu Darwati, maka yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Darwati. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Keraktiban, yang juga adalah Ketua Komunitas Belajar Tunas Harapan, Kepala Sekolah Penggerak, kemudian komunitas berbagi guru PAUD, dan masih banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan Ibu Darwati, dan kemarin baru saja jadi juara 3 untuk muatan lokal bahasa Jawa. Oke, baik. Langsung saja kita sambut Ibu Darwati untuk menyampaikan materi kita hari ini tentang inovasi pembelajaran dengan Gemini AI. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan, masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu meskipun dalam virtual, bisa belajar bersama, kita sharing, belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini. Baiklah, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Kurnia bahwasannya kegiatan pada malam hari ini adalah sebagai pengimbasan bahwasannya kami berdua telah melaksanakan mengikuti pelatihan Gemini Academy dan tidak patah semangatnya kami berbagi. Jadi ilmu itu tidak hanya berhenti pada diri kami sendiri, Bapak, pada saya maupun pada Bu Kurnia, tetapi bagaimana ilmu ini kita tularkan, kita bagi ke Bapak Ibu guru semuanya yang mungkin belum bisa berkesempatan untuk belajar bersama Gemini. Jadi Gemini ini perlu adanya fitur-fitur baru yang nanti akan kita sampaikan dan bisa kita pelajari bersama supaya kebermanfaatan bisa kita dapatkan pada malam hari ini.
Dan Bapak Ibu guru yang hebat, saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang masih semangat, masih membersamai ruang belajar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat sedikit keterbatasan dari kami yang kami bagikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bisa bermanfaat. Dan sebelum kami mulai, ada sedikit pantun buat Bapak Ibu guru semuanya. Supaya kita semangat, nggih, Bu Kurnia, nggih. Pergi ke pasar, jalannya cepat-cepat. Cakep. Membeli jamu dan juga coklat. Cakep. Tetap belajar, Bapak guru hebat. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Terima Yeay. kasih. Baiklah, Bapak Ibu guru, eh, nanti kegiatan hari ini tenang, tidak ada tugas, nggih, Bapak Ibu guru. Jadi kalau kemarin kita mungkin mengikuti sekilas ini, saya biar nanti semangat, nggih, Bapak Ibu guru. Kami berdua mengikuti Gemini Academy, memang banyak sekali tugas yang kita eh, harus kita setor, nggih. Tetapi buat panjenengan semuanya malam ini free, tidak ada tugas. Namun nanti ada pengisian yang akan dijelaskan oleh Bu Kurnia di akhir acara nanti. Jadi mohon jangan keluar Zoom dulu sebelum nanti acara dimulai. Acara ditutup. Dan setelah acara ditutup nanti, bagi Bapak Ibu guru yang belum masuk grup komunitas belajar TK Tunas Harapan, kami berharap nanti bisa masuk ke WA grup TK Tunas Harapan karena nanti ada beberapa info pasca eh, webinar pada malam hari ini yang akan kita tindak lanjuti di grup komunitas belajar kita. Terima kasih mungkin itu dan mohon izin saya share screen dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kegiatan pada malam hari ini, bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran yang inovatif berbasis AI dengan Gemini. Dan tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Budarwati, saya Kepala Sekolah di TK Tunas Harapan, Desa Jarurejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Di modul pada malam hari ini, insya Allah ada 5 modul yang akan kita pelajari bersama terkait dengan apa itu AI, kecerdasan artifisial, dan selanjutnya di gambaran umum pada malam hari ini yang kita pelajari dalam pelatihan adalah yang pertama
pengantar dan gambaran umum program. Yang kedua, perkenalan kecerdasan AI, menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Tiga, berkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Yang keempat, ada 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Yang kelima, ulasan dan refleksi program. Pengantar kecerdasan artifisial. Apa itu artificial AI atau artificial intelligence? Jadi AI itu siapa di sini yang sudah kira-kira yang sudah tahu apa itu AI? Monggo bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Tapi ini saya tidak bisa yang tidak tahu yang chat siapa ya. Monggo mungkin ada yang sudah kenal dengan AI, apa itu AI? Bu Kurnia mungkin bisa dibantu yang sudah menjawab. Apa itu AI? Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat. Kira-kira apa nggih AI yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah kenal dan sudah familiar sekali dengan AI? Nah, sepertinya belum ada yang menuliskan, tidak. Oh ini, ada ini Pak Adi. AI adalah algoritma. Terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya ada yang sudah familiar dengan AI? Jadi AI itu adalah kecerdasan artifisial, ya singkatan dari AI, merupakan ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI di sini diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi AI di sini bukan mengganti tugas seorang guru, melainkan AI di sini adalah membantu guru untuk meringankan tugas-tugasnya. Jadi tidak akan terganti, Bapak Ibu guru. Jadi panjenengan semuanya di kelas, mungkin anak-anaknya yang sudah tingkat jenjang yang tinggi. Jadi di malam hari ini kami infokan bahwa di komunitas belajar TK Tunas Harapan ini tidak hanya dari jenjang TK saja, melainkan ada dari Bapak Ibu guru, dari jenjang SD, dari jenjang SMP, di situ ada dan bisa mengikuti komunitas belajar TK Tunas Harapan. Jadi mungkin kalau yang jenjang atas mungkin sudah SMP dan juga itu sudah bisa memanfaatkan AI. Namun kalau TK mungkin masih dengan dampingan ibu guru dan juga orang tuanya. Jadi AI di sini tidak menggantikan tugas panjenengan semuanya, melainkan membantu dan meringankan tugas dari panjenengan. Tidak akan terganti, nggih. Jangan khawatir dengan adanya AI di sini. Memahami jenis-jenis AI, jadi ada ML atau machine learning, ada large language model atau LLM, dan generative AI atau Gen AI. Dari ML di sini adalah sebuah sistem yang melibatkan mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Sistem tersebut dapat berkembang tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas yang baru. Dan di LMS ini
LLMS dilatih untuk memahami, memprediksi, menghasilkan bahasa manusia. Yang ketiga adalah generative AI atau Gen AI dilatih untuk membuat konten baru yang serupa dengan data yang dilatihnya seperti teks, gambar, musik, audio, kode, dan video. Lalu bagaimana pendidik ini bisa mengatasi bias? Jadi di AI di sini ada suatu bias atau kita harus bisa menggunakan atau memanfaatkan AI ini dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi yang pertama yang harus kita cermati adalah evaluasi alat AI secara berkala. Karena model AI yang digunakan itu sering berubah. Jadi mungkin kita memasukkan from kita pada jam 10 misalnya. Terus teman kita ada jam yang lain, tetapi sinyal pun juga mempengaruhi. Jadi nanti hasilnya juga akan tidak sama. Terus yang kedua, libatkan anggota tim dengan latar belakang yang beragam dalam mengevaluasi alat AI. Yang ketiga, ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias AI. Edukasi penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi apa yang dihasilkan oleh AI kita tidak boleh 100% percaya. Oke, jadi tidak harus 100% percaya. Kita harus apa ini? Apa ya? Seperti kita harus melihat dulu, oke. Melihat dulu hasil yang dikirim oleh AI tersebut. Apakah itu benar? Jadi kita harus bisa membuktikan juga dengan mungkin kita cari dengan fitur-fitur yang lain, misalnya selain dari Gemini, misalnya ya. Kita jadi harus bisa bertanggung jawab dan secara jujur menggunakan AI. Kok cepet? Ini sudah. Ini sudah. Bias dan keadilan. Oh gini ya Bu ya? Bentar-bentar. Bu Kurnia, halo. Diganti mode aja kalau kalau Iya Bu ya, kalau ini kok kelihatannya saya tidak bisa lihat itu. Maaf ya Bapak Ibu, saya ulangi sebentar. Apakah sudah kelihatan? sudah. Jadi di Gemini itu ada halusinasi dan akurasi. AI memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberi jawaban yang akurat. Tadi sudah saya sampaikan. Ada bias dan keadilan. Jadi yang pertama AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Yang kedua, sistem AI mencerminkan bias dari data pelatihan mereka yang dilatih dari kumpulan data yang mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi.
Yang ketiga, sistem AI yang bias ini dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Yang keempat, pendidik memainkan peran dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias di kelas. Bagaimana ini sudah terkait dengan literasi data Anda? Literasi data adalah pertimbangan penting saat menggunakan chatbot AI. Renungkan dan evaluasi apakah Anda mengikuti panduan privasi data yang disarankan. Berikut 3 tips yang menghargai privasi data dalam prompt. Yang pertama, apakah dianonimkan? Di sini apakah informasi pribadi ini telah dihapus atau diganti dengan nama samaran untuk menyamarkan identitas individu. Jadi saat panjenengan memasukkan from di AI di sini di Gemini, diharapkan Bapak Ibu tidak memasukkan data privasi atau identitas panjenengan karena memang bisa diakses oleh semua orang. Jadi mungkin terkait dengan alamat, mungkin terkait dengan nomor HP, mungkin terkait dengan nama siswa, terkait dengan data kependudukan, terkait dengan yang pokoknya yang privasi ya. Jadi mohon bisa diganti, misalnya nama kita ganti X atau Y seperti itu. Jadi kita tidak memasukkan nama atau identitas kita karena memang itu berbahaya nggih Bapak Ibu untuk menjaga privasi kita karena memang AI ini kan diakses oleh semua orang. Jadi kita harus berhati-hati menjaga identitas kita sendiri. Yang kedua, apakah diminimalkan? Jadi data yang diperlukan itu dengan tujuan, sesuai dengan tujuan panjenengan. Terus yang ketiga, bisakah direkayasa ulang? Jadi data dengan mudah ditebak meskipun sudah dianonimkan. Kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu ada from dasar. Jadi di dalam memasukkan from untuk menghasilkan hasil yang maksimal, kita tidak hanya memberikan apa ya, from itu sebuah perintah nggih Bapak Ibu. Jadi from itu sebuah perintah yang kita tuliskan di dalam chatbot AI. Di situ kita tidak hanya misalnya buatkan resep masakan ini misalnya seperti itu. Jadi kita harus kalau misalnya kita menghendaki hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, hasil yang sempurna. Jadi kita tidak hanya memasukkan langsung pada permintaan saja, tetapi harus ada komponen-komponen yang kita harus kita lengkapi. Yang pertama adalah persona. Di persona ini panjenengan menjelaskan panjenengan sebagai apa. Jadi misalnya saya seorang guru TK kelompok B, misalnya itu persona. Terus yang kedua adalah AIM atau AIM. Ini adalah sebuah catatan guru atau komprehensif untuk 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan misalnya. Jadi AIM ini apa? Maksudnya tujuan kita. Kita minta apa kepada Gemini, ini masuknya di AIM. Terus ada resipien. Jadi atau kita peruntukan untuk siapa? Misalnya untuk anak usia kelompok usia 5 sampai 6 tahun kelompok B lah itu resipien. Terus ada tem. Tem ini adalah gunakan dengan bahasa yang misalnya yang santai dan menarik dengan warna atau gambar yang menarik. Kan anak-anak TK biasanya menggunakan gambar-gambar yang menarik
terus warna-warni dan lain-lain itu bisa jenengan tambahkan sebagai pelengkap prompt yang kita cantumkan di dalam chatbot AI ini. Terus yang kelima adalah struktur. Struktur di sini adalah format dalam struktur jelas dan terorganisir. Gunakan judul atau subjudul dan performa. Misalnya kita membuat asesmen. Jadi kita strukturnya tolong buatkan di dalam sebuah tabel atau dalam sebuah grafik atau dan lain-lain seperti itu. Ini sudah. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan modul yang selanjutnya sama Bu Kurnia. Monggo, Bu Kurnia. Saya tutup share, nggih. Ya, terima kasih Bu Darwati. Berikan aplaus dong teman-teman buat Ibu Darwati. Nanti prakteknya di belakang ya. Ya, oke. Ya, jadi saya akan melanjutkan dari Ibu Darwati. Ntar saya share screen dulu. Baik. Selanjutnya adalah 10 cara mentransformasi pembelajaran Gemini. Jadi materi-materi ini sebenarnya itu sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu. Ada strukturnya, ada contohnya. Kita tinggal diulang-ulik atau belajar berkelanjutan karena mungkin satu kali baca kemudian praktek mungkin ada trial errornya itu sudah biasa ya. Jadi kita bisa yang pertama itu bisa merintis bacaan seperti itu. Gemini memungkinkan Anda untuk mengunggah file PDF kemudian menghasilkan audio overview. Nah, kita dibayangkan nih kita memiliki tumpukan bacaan kompleks yang harus diselesaikan dan perlu dengan cepat. Dengan aktivitas Bapak Ibu yang lumayan padat, maka kita perlu bisa belajar dengan cepat. Caranya dengan mungkin dengan menghasilkan audio ini kita bisa sambil melaksanakan kegiatan yang lain. Gitu. Kemudian unggah file Gemini ini tentu saja Bapak Ibu mungkin sudah sangat biasa melakukannya dengan mengunggah file PDF dan bisa ekspor. Jawabannya ini ada dua, yaitu ekspor dokumen dan draft in Gmail. Nah, kita juga bisa mendengarkan respon dari si Gemini ini, yaitu dengan klik tidak tiga ini, kemudian dengan listen. Ini generating audio overview. Jadi ringkasan audio itu kemudian kita klik tanda tambah di bilah prompt, lalu klik unggah file, kemudian kita bisa generate audio overview. Apakah sudah ada yang pernah coba ini untuk fitur yang generate audio overview? Boleh bukan jempolnya. Apakah sudah ada yang pernah mencoba, Ibu? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, baik. Nanti bisa dicoba juga lagi. Ini ada di ruang chat, ada maaf Bunda, apakah tampilan presentasi dapat diperbesar? Oh ya. Terima kasih Bu Siti. Bu Kurnia, suaranya kok enggak jelas nggih? Suaranya putus-putus Bu.
Nggih, yo, Bu, tenggen kula lah nggih, yo. Putus-putus. Gak jelas ya, Bu. Audionya apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Saya lanjutkan kembali ya, Bapak Ibu. Di demo yang kelima ini ada simpan percakapan. Nah, ini kita bisa memberikan PIN atau mengganti nama. Putus. Ini eh, ya, saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah sangat biasa dengan mengganti nama ya ketika melakukan percakapan dengan Gemini. Kemudian ini fitur-fiturnya di Gemini itu Bapak Ibu sudah mencoba di toolsnya yang bagian bawah, apakah hanya mengetiknya saja, membuat prompt langsung mengetik, atau sudah memilih toolsnya yang di bawah? Ada kayak yang mau memberikan tanggapan? Eh, Silakan Ibu. Mungkin ada yang pernah bisa ditulis di kolom chat atau mungkin bisa membuka mic-nya. Apakah langsung membuat prompt dan langsung dikirim, ataukah memilih toolsnya dulu baru membuat prompt? Belum ada ya? Oke, baik, Belum saya ada. lanjut. Oke, saya lanjut saja dulu ya. Nah, ini kita bisa memilih fitur kanvas, sempurnakan draft dengan kanvas. Jadi tidak hanya kita langsung membuat prompt, tetapi eh, memilih kanvas. Nanti kita praktek ya, kita sekilas tentang teorinya dulu, nanti baru praktek. Nah, untuk coding dengan kanvas itu mungkin Bapak Ibu bisa membuat game-game interaktif dari Gemini dengan kanvas. Kemudian membuat kuis. Ini untuk kuis bisa juga ya, mulai dari tingkat tentu saja belum bisa, apalagi jenjang yang atas itu pasti lebih seru kalau kuisnya lebih aktif gitu ya. Nah, kemudian kita bisa hemat berjam-jam dengan deep research. Deep research ini ya kita salah satu tools itu tadi ada Canvas, ada deep research gitu ya. Nah, ini kalau deep research ini kita mungkin bisa apa ya, dapat lebih dalam untuk suatu topik gitu ya. Tidak hanya sekadar mendapatkan jawaban. Nah, dan juga bisa dengan Imagine 4 atau VO3, tapi kalau VO3 itu masih berbayar ya. Jadi dengan Imagine 4 ini yang masih gratis, itu membuat gambar dan video. Kalau VO mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat yang video AI itu yang apa mungkin sudah sering berseliweran gitu ya. Jadi membuat video hanya dengan prompt lalu sudah jadi videonya. Nah, untuk pembuatan gambar dengan Imagine Pro ini tentu saja sama seperti tadi yang disampaikan Bu Darwati, ini kita tidak serta-merta langsung menggunakan gambar ini, tetapi harus juga diteliti. Apakah misal ini, kalau ini mungkin pelajaran di SMP ya, animal cell ini apakah sudah betul posisinya, apakah sudah betul namanya, gitu. Jadi tidak serta-merta langsung digunakan, gitu. Nah, ini yang VO3 ini masih dengan fitur berbayar untuk saat ini.
Kemudian kita juga bisa membuat custom AI dengan jam. Ini kita, apakah sudah ada yang pernah coba dengan jelajahi jam? Belum ada ya kira-kira? Belum ada kelihatannya. Oh ya, oke baik. Jadi dengan jam ini kita bisa apa ya lebih lebih dalam tentang diri kita. Misalnya kita membuat suatu topik tentang gamifikasi pembelajaran. Namanya apa? Mau kasih kita kasih nama gamifikasi pembelajaran. Kemudian petunjuknya apa? Belajar yang membantu saya mengubah pelajaran di kelas 5 menjadi permainan kelompok yang singkat, menarik. Kemudian permainan ini berdurasi 10 menit dan selaras dengan konten, prioritaskan format. Jadi ini kita bisa ubah, kita bisa kasih petunjuknya itu yang lebih spesifik. Baik, eh, ada juga itu cara mengakses notebook LM. Notebook LM ini ada di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau buka, aku belajar tentang IT di D9 itu ke bawah itu ada notebook LM. Ini mungkin yang saya sendiri pun masih jarang dengan notebook LM. Masih mungkin harus belajar lagi. Tapi di sini kita juga bisa lebih dalam lagi di notebook LM. Jadi kita masukkan sumber-sumbernya, kemudian eh, ya tentu saja Gemini ini menjaga data Anda tetap pribadi dan aman gitu. Jadi untuk akun Google Space kami tidak mencatat pertanyaan atau jawaban sehingga data selalu bersifat pribadi bagi pengguna untuk yang fitur notebook LM. Nah, cari sumber tambahan lain dengan Discover Tool. Dari kita mengakses notebook LM ini, kita bisa memilih fitur audio overview, kemudian video overview. Ini langsung jadi sumber yang kita masukkan itu nanti bisa langsung jadi audio. Sumber yang kita masukkan itu bisa langsung menjadi video. Ini cara cepat untuk belajar juga. Membuat peta pikiran juga langsung bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk sekilas tentang pembahasan ini sudah kita selesai semuanya. Selanjutnya kita akan praktek. Yang pertama kita akan praktek bersama Ibu Darwati lagi. Oke, silakan. Terima kasih Bu Kurnia. Coba pengen tahu dong semangatnya. Kita lanjut apa kita sudahi selesai? Coba yang mau lanjut ketik angka 1 di kolom chat. Yang kita sudahi sampai di sini ketik 0 di kolom chat. Ayo, monggo. Masih semangat untuk belajar Bapak Ibu? Satu, satu, Bu Surtiana satu, Bu Zulfinar satu, Bu Anis, Bu Dewi Trikurniawati satu, Bu Lia Cuciali satu, ya satu, satu. Oke, terima kasih. Kelihatannya masih semangat ya Bu Kurnia ya. Terima kasih Bapak Guru hebat yang telah memberikan angka 1. Itu tandanya panjenengan masih semangat, tidak ngantuk ini. Jadi kita lanjutkan dengan praktek yang harapannya nanti tidak hanya untuk anak-anak TK saja, tetapi untuk semua jenjang bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenjang masing-masing. Jadi meskipun kita dari guru TK, tetapi harapannya nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa mengakomodir sesuai dengan keperluan panjenengan, sesuai dengan kebutuhan di jenjang kelas panjenengan semuanya. Jadi monggo bisa disesuaikan. Dan yang pertama di dalam Gemini, monggo mungkin nanti bisa yang memakai laptop bisa langsung praktek mengikuti dan nanti apabila suara saya ataupun dalam penyampaian kok
terlalu cepat Budar. Lah monggo nanti ditulis di kolom chat jangan cepat-cepat. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti saya kurangi eh, apa ini dalam menyampaikan prakteknya. Oke, biar Bapak Ibu guru semuanya juga bisa mengikuti seperti itu. Mohon izin saya share screen. Yang pertama kita akan membuka sebentar. Bentar nggih, Pak. Saya share screen dulu. Mudah-mudahan sinyalnya juga bagus kayak karena biasanya kalau sambil Zoom, sambil praktek ini biasanya membutuhkan sinyal yang agak kuat. Apakah sudah terlihat layar saya, Bu Kurnia? Sudah. Jadi kita bisa mencari atau langsung mengetik di sini Gemini gitu. Terus kalau misalnya tidak mau susah kita ambil dari sini di titik 9 di sini ada Gemini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Gemini. Apakah Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah familiar dengan dan sudah pernah menggunakan Gemini ini Bapak Ibu? Coba ditulis. Sampun, Bu. Sampun, nggih. Jadi di sini mungkin panjenengan nanti bisa mengenal dulu. Jadi di sini ada ini yang kita perlu dilihat dulu. Jadi ada ini, ada reasoning, match and code, ada fast all. Nah, ini bisa dipilih nggih. Jadi yang pro, kalau misalnya kita menggunakan akun belajar ID, di sini ada pilihannya bisa pro, nggih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan akun biasa, kita eh, kelihatannya belum bisa, nggih, bukunya, nggih. Jadi eh, kenapa ada yang gratis, kita manfaatkan saja, ngoten, nggih. Jadi kita bisa mengganti ini dengan pro dengan akun belajar ID kita. Terus di Gemini, di tool ini, kalau di bahasa Indonesia adalah alat. Okay. Kalau ini saya memakai bahasa Inggris, ini tool ini adalah alat. Jadi di alat ini miliknya Bapak Ibu, apakah sudah ada fitur guide learning atau pembelajaran terpadu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kurnia. Terus Sampun, Bu. ada create image, ada canvas. Sudah nggih? Atau ada yang belum? Sampun, Bu. Oh, sampun. Nggih, berarti sampun. Terima kasih Bu Siti Maftuha.
Jadi mungkin kalau ada yang belum bertahap, nggih. Seperti adanya Canva juga seperti itu. Karena kalau ada fitur baru itu pasti ada yang bertahap, ada yang belum, ada yang sudah, kita tunggu saja seperti itu. Kalau yang belum, kalau yang sudah ya kita bisa memanfaatkan. Terus ada di 3 ini yang baru dari Gemini yaitu ada fitur gem, nggih. Atau ini bisa di storybook. Kita buka, kita bisa membuat buku misalnya, buku cerita. Kita bisa memanfaatkan storybook ini untuk membuat bahan pembelajaran untuk anak-anak kita. Terus ada juga explore gem. Di sini ada storybook, ada Chiscam atau Woman Word Camp atau Brainstormer. Jadi di fitur-fitur ini bisa panjenengan explore, nanti bisa dimanfaatkan untuk panjenengan semuanya. Kalau misalnya mau membuat game, berarti kita tambahkan new game. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa memasukkan from yang kita kehendaki kira-kira gamenya mau seperti apa. Mungkin nanti akan dipraktekkan oleh Bu Kurnia. Ngoten nggih. Kita mulai. Mungkin sebelum saya mulai praktek, Bapak Ibu, apakah ada yang pengen mencoba? Kira-kira mau membuat apa? Mau belajar apa, Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang mau coba, mau langsung praktek. Atau kita awali dulu, nggih. Ini Kita ya, membuat. ini ada beberapa komentar ya, dari Surinam sampai tempat ini itu belum pernah pakai gigi. Kemudian untuk Ibu Dewi itu tolong diulang kembali, nanti ada namanya ya Bu, jangan khawatir, bisa diulang-ulang lagi. Bu dilanjut Bu Dar. Oke. Yang mungkin kalau terlalu cepat, nggih, saya pelan, saya kurangi, nggih, kecepatannya. Jadi nanti sehabis ini direkam, nggih, ada rekaman YouTube-nya, nanti bisa dipirsani kembali terkait dengan materi. Nanti juga akan kami share materi presentasi yang kami sampaikan tadi di awal. Nanti akan di-share di grup. Jadi mohon yang belum masuk grup bisa dijawil temannya, bisa masuk grup biar nanti memudahkan dalam penyampaian materi dan juga info-info terkait kegiatan pasca webinar pada malam hari ini. Jadi yang pertama kita akan belajar mungkin membuat, di sini ada Bapak Ibu guru dari TK, ada dari SMP, ada dari SMA mungkin, nggih. Jadi mungkin kita awali dulu. Kita biasanya membuat from, nggih, membuat from dulu. Terus kalau misalnya kita tidak bisa membuat from, kita masih kebingungan, tulis saja di sini, nggih, Bapak Ibu. Tolong buatkan misalnya kita mau membuat buku cerita, tolong buatkan storyboard buku cerita tentang ini. Misalnya kita akan mencari membuat buku, misalnya buku cerita. Dan di sini bisa diketikkan, tolong buatkan, di sini sudah ada. Mungkin Bu Kurnia bisa men-share from yang kemarin saya kirimkan untuk, yang tadi saya kirimkan. Story mungkin gitu. Oke.
Nah, jadi saya membuat buku awalnya juga saya enggak apa ini ceritanya kayak kita memudahkan kita mencari storyboard dulu. Jadi kita tolong buatkan storyboard terkait dengan ini apa cerita ini, gitu. Terus ini di copy, di copy, dikirimkan, diekspor ini, dikirim, terus kita gunakan dalam Gemini. Kita masukkan kembali from-nya, kita salin di storyboard-nya di menu ini, Bu. Bentar, storyboard. Yang tadi garis 3, storyboard-nya, ini dimasukkan. Jadi storyboard yang dihasilkan tertangkap, tertelan, tumbuh lagi. Ini targetnya untuk anak usia TK. Ini yang TK, Caroli ini adalah animasi dari wortel, wortel. Ini dinamai Caroli. Ini sebagai produsen, Lopi sebagai kelinci yang lapar lucu, konsumen 1. Elko ini saya dapatkan juga dari Gemini. Saya tidak membuat sendiri, Bu. Sekarang kita tidak pusing-pusing lagi membuat cerita, tidak pusing lagi membuat alurnya, gambarnya, tidak susah lagi membuat suaranya. Jadi kita dimudahkan untuk fitur yang baru di Gemini ini. Jadi kita buat from-nya ya dari Gemini, kita buat gambarnya ya dari Gemini, kita buat suaranya ya dari Gemini, kita perintahkan sebagai asisten kita, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita klik di storyboard, terus nanti akan dibuatkan dan jadinya seperti ini. Terus buku ini bisa juga dicetak, bisa juga dicetak. Kalau dicetak, ini menunggu sampai nanti gini, Bu. Ini ada ini warna biru ini sampai nanti ke sini, panjenengan bisa dicetak menjadi sebuah buku. Ini masih lama, jadi buku tertangkap, judulnya tertangkap, tertelan, dan tumbuh lagi. Ini adalah buatan dari Gemini. Ini bisa dibuat pembelajaran anak-anak. Jadi bisa dibuka. Jadi memudahkan anak-anak akan suka. Jadi membuka seperti flipbook. Terus bisa juga didengarkan langsung. Kalau misalnya anak TK, ini kan belum waktunya membaca yang panjang, jadi mungkin hanya beberapa kata pendek dan juga masih mengenal huruf dan lain-lain yang kelompok A. Jadi kita bisa difasilitasi oleh Gemini dengan adanya ini fitur suara, bisa didengarkan. Ini ada suaranya. Caroli melihat bayangan di tanah. Dia kaget. Kaki-kaki kecilnya langsung bergerak cepat. Caroli, apakah panik. Terdengar suaranya, Bu? Bu Kurnia, halo? Apakah terdengar suaranya? Iya, Bu, terdengar. Sudah. Terdengar. Ini masih loading. Kelihatannya sinyalnya. Tapi, ada mata lapar yang sedang mengintip dari balik semak-semak. Itu dia Lopi, si kelinci berbulu putih yang lucu. Lopi berbisik, wortel segar, selamat datang di perutku.
Mungkin sinyal gitu. Lopi langsung melompat mengejar. Keduanya berlari melintas jalan hutan seperti sedang bermain kejar-kejaran. Lopi tertawa. Hehe, lari wortel lari. Aku akan menangkapmu. Jadi Dari ya, atas, ada yang melihat mereka. Elgo, si elang coklat yang bijak, terbang tinggi dan tenang di angkasa. Elgo, dalam hati, narasi. Rantai makanan sedang berjalan, tapi tampaknya perlu diajarkan keseimbangan. ini apa dong? Ini apa kan? Sabar Bu, ini masih. Karoli dan Lopi tiba-tiba berhenti. Mereka bersembunyi bersama di balik batu besar, terengah-engah. Karoli gugup. Kau tidak akan memakan Lopi? Bingung lapar. Sebenarnya, aku cuma lapar. Tapi kamu lucu juga. Apakah sudah ada yang mencoba, Bapak Ibu? Tiba-tiba, bayangan besar menutupi mereka. Elgo menukik turun dengan suara SWOOOSH dan dengan lembut mengangkat Lopi ke udara. Elgo, tegak tapi ramah. Kalian perlu melihat dunia dari atas agar paham artinya keseimbangan. Ya. Di bawah pohon tua, sesosok makhluk kecil yang aneh dan bersahabat muncul dari tanah. Itu adalah Pak Tri, si pengurai yang ramah. Pak Tri tersenyum. Setiap akhirnya, Karoli, Lopi, Elgo, dan Pak Tri duduk melingkar di tanah sambil berdiskusi. Karoli, aku produsen yang memberi awal. Lopi, dan aku konsumen pertama. Elgo, setiap makhluk punya tempatnya dalam rantai makanan. Ibu Sunarling ini mau mencoba tapi masih bingung Bu. Boleh disampaikan bingungnya di mana Bu? Bentar Bu, mungkin ini sinyalnya gitu, jadi agak tersendat-sendat. Kalau misalnya kita pakai langsung Zoom, terus pakai praktek ini, apa mungkin gambar saya tutup ya Bu ya, biar. Tapi narasinya Jadi lancar nanti kok. bisa Cuma loading saja. bisa Di print sekolah ya. hutan, mereka berempat menjadi guru bagi hewan-hewan lain. Mereka mengajarkan tupai, kancil, dan lainnya tentang rantai makanan. Elgo, rantai makanan bukan soal siapa makan siapa, tapi siapa berperan di mana. Jadi ini nanti bisa di print, terus bisa disimpan PDF,
Sebentar. Kok nggak ada suaranya bunyinya? Ini loading untuk narasinya. Sebentar. Ini Budar, Ibu Sunarlin ini bingung Kalau di print ini tulisannya, Bu. biru-birunya ini harus sampai sini gitu. Mungkin bisa diulangi lagi Bu Budar yang caranya, soalnya ini Jadi ada pertanyaan dari bukunya seperti ini. ya. Ini menyimpan ya ini Budar. Oke. Dipencet kok. Nah, ini bisa dibuka. Jadi bisa dibuka seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa membuka sendiri atau bu gurunya atau bisa juga dibuka di IFP juga bisa. Jadi laptopnya itu disambungkan dengan IFP, panjenengan bisa menggunakan buku cerita ini untuk anak-anak seperti itu. Mungkin diawali dengan from tadi dulu ya Bu ya, yang sudah di-share ya Bu Kurnia ya. Sudah, Chrome-nya sudah saya share. Ini Terus Sunarlin ini masih dimasukkan bingung ke caranya. Ya, bisa diulang biar storyboard. Terdengar Disimpan. tunggu ya. Kalau disimpan yang ini ya Bu ya. Kalau disimpan ini terus nanti ada gambar print terus simpan dalam bentuk PDF. Seperti itu nggih. Saya tidak bisa lihat ini Bu apa? Komennya teman-teman. Tak tutup dulu share screen-nya. Iya. Akhir. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tampilan ini sebentar. Bu Kartini belum pernah pakai Gemini ya, terus Bu Siti Sundari belum pernah pakai Gemini, di alat belum muncul. Oh, nggih. Berarti di Kalau dulu ya alat Bu ya. tadi di tracer ya. Gimana? Kalau mau bukanya di alat tadi lo Gemini di tracer apa digambar dengan ini. Kan muncul 3 di tracer gambar dengan image, kanvas, dan pembelajaran terpadu. Yang Mau di coba pojok. Kok gambarnya Rizal ya? Oh, tahu. Bukannya di Ada tracer. enggak di storyboard Bu. Di bawahnya new chat. New ya bukan ya Bu, new chat ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau saya coba praktek nanti Budar sambil menjelaskan ke teman-teman. Oke. Monggo Bu.
Sepertinya dari sini ya Bu yang dimaksud. Yang ini. Nah, ini. Titik. Titik Sudah 9. tulis. Ya, tulis 18. Titik 9. Ini yang Binai. Nah, ini ada titik 3. Enggak titik 3. Ini enggak, Bu. Ya, ya itu betul. Yang mana? Alat. Ini. Ya. Kita buka yang mana itu? Ini, Bu. Yang pinggirnya Gemini, Bu. Yang atas. Serat 3. New chat Iya, game. sudah Ya, keluar. ya itu. Itu jelajahi game. Itu ada storyboard. Storybook. Storybook. Ya. Ya, terus itu masukkan from yang di-share Bu Kurnia tadi. Saya buka dulu. Jere APP-an parani jere. Orang ngomong pemarani kok aku. Promnya yang saya set di kolom saya buka dulu. Di promnya tadi yang ini ya, yang share sama sorry. Dari udah ya. Atau kita copy aja. Iya, di copy aja, Bu. Copy aja. Bu Kurnia, mohon maaf untuk yang settingan flash 2,5 flashnya bisa diganti dengan Pro, Bu. Ini tadi juga ada yang nanya kayak gitu. Iya. Kayak diganti sama Pro ya. Ini ada ya paket gratis, jadi kita manfaatkan ya Pro. Sebentar Bu, kopian saya.
Bu, maaf mau tanya, Bu. Oke, monggo. Ya, silakan Bu. Kan tadi yang dikirim Bu Kurnia kan kita sebenarnya di HP, sedangkan prakteknya di laptop. Nah, untuk mengambilnya dari HP, ini loh Bu, bagaimana? Kalau dipindah di WA web itu dikirim PDF apa bagaimana? Biar bisa dikopi diminta Gemini sesuai arahan Ibu tadi loh. Oh, berarti saya kirim di grup ya, Bu ya? Iya Di Bu, grup WA biar itu. kita Oh, bisa ngopi gitu loh Bu, kan oke, prakteknya siap, di siap. laptop, Oke, Zoom-nya di HP. oke, oke. Oh iya kan karena semuanya Saya di kirim HP. di grup. Ya. Ini saya Makasih belum Bu. bisa. Oke, udah. Jadi dari sini tapi teman-teman sudah oke ya. Ini di copy dulu lalu dimasukkan ke sini nanti akan muncul seperti miliknya model tadi. Untuk Saya mau tampilannya sudah ya, sama seperti arahan Ibu ini, tapi mau itu loh mengambilnya yang ditaruh di minta Gemini itu loh kok sulit. oh ya. Atau udah dikopikan di kolom chat Oke, saya kirim di grup, Bu. atau di Monggo dilanjut saja bukunya. Baik, Bapak Ibu, ini untuk storybooknya. Nanti bisa dicoba-coba lagi atau barangkali ada yang sudah coba, linknya bisa dibagikan di kolom chat atau di grup supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat hasil dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk jam ini kita bisa membuat kekhususan gitu ya, bukan sekedar yang percakapan biasa. Kalau saya ini bikinnya untuk guru TK dan konten kreator karena saya suka bikin konten gitu ya. Nah, mungkin yang apa namanya yang kadang terlewat itu yang bagian ini ya Bapak Ibu. Di alat ini biasanya itu tidak dipilih tapi langsung tuliskan prompt. Jadi lebih baik ini dipilih mana yang dipesan, apakah pembelajaran terbuka dulu atau gambar atau kanvas gitu. Jadi kemarin saya ini juga membuat sebuah game yang sederhana gitu ya. Ini saya menggunakan kanvas. Nah, gamenya yang seperti ini untuk kelompok A usia 4 sampai 5 tahun. Si hobinya hanya dia misal ini mulai permainan, misalnya begini ya, mulai permainan itu di sini akan muncul teka-tekinya.
Kemudian ini juga bisa gangguan suara. Jadi bisa dibacakan oleh guru atau bisa tombol suaranya diklik. Nanti anak-anak memilih gambar sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang teka-teki itu. Nah, kemarin Guru TK, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita main teka-teki lagi ya. Coba dengarkan baik-baik teka-teki dari ibu atau bapak. Teka-teki. Aku ada di dinding kelas. Aku bantu matahari masuk supaya kelas kita jadi terang. Tapi aku bukan lampu. Kalau kalian rindu ayah atau ibu di luar, kalian bisa lihat pemandangan di luar lewat aku. Aku bisa dibuka dan ditutup. Siapakah aku? Jawabannya jendela. makanya yang saya buat ini dia langsung memberikan jawabannya. Jadi perlu disempurnakan lagi bagaimana supaya dia tidak langsung memberikan jawabannya. Maka mungkin bisa kita siasati dengan dibacakan instruksinya oleh guru. Kemudian setelah itu kalau dia mungkin belum bisa menjawab, baru dia dikasih dengan ulangi suara. Nah, kemarin Bapak Ibu saya itu mengalami kesulitan gitu ya ketika saya begini. Untuk membagikannya itu saya kemarin kesulitan. Saya bagikan itu, saya bagikan. Biasanya kalau kita bagikan ini kan ada, nanti kita memilih, bisa memilih salin link gitu. Dan di sini yang saya bikin ini ternyata tidak ada. Yang ada hanya salin konten dan kode. Maka ini sudah saya temukan jawabannya. Kita bisa salin kode ini, kemudian membuka Gemini lagi dengan akun yang lain yang bukan akun belajar ID. Kemudian nanti setelah itu baru akan muncul linknya gitu. Dan link ini saya bagikan di grup ya, atau di kolom chat nanti yang nanti Bapak Ibu bisa coba. Jadi saat ini mungkin Bapak Ibu bisa coba praktek untuk sederhana dengan memilih kanvas di tools ini. Adakah yang mau mencoba Ibu? Bisa share screen. Kita bantu. Barangkali ada yang mau praktek. Kalau dari HP gimana Bu? Sulit kalau dari HP Bu Kurnia. Kalau bisa untuk membuat game atau storybook itu enak pakai laptop ya Bu. Pakai HP nanti mungkin selain layarnya juga kecil, nanti ya kurang ya kalau kita melihatnya, kemudian kita praktek itu kan kita menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan buku atau menghasilkan game gitu. Kalau hanya sekedar percakapan mungkin pakai HP itu masih relevan lah ya, masih kita bisa baca-baca. Tapi kalau untuk yang menghasilkan sesuatu yang akan kita berikan itu lebih baik pakai laptop atau mungkin tablet ya gitu. Ini linknya sudah saya berikan, mungkin saya barangkali atau ada pertanyaan lain atau ada yang mau coba, boleh Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sunarlin Budarawati, masih terkait yang tadi ya, yang di copy semuanya. Gimana Bu? Yang di copy semuanya. Yang di copy semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya lanjutkan ya. Mungkin ada yang masih bingung, mungkin ada yang masih belum kesulitan ini, maaf ini. Jadi saya praktekkan untuk yang SD mungkin ya. Karena ini jenjangnya tidak hanya TK saja, mohon izin saya buatkan contoh juga untuk yang SD. Jadi mungkin kalau SD ini kan ada yang namanya sekarang mungkin tidak hanya SD saja, nggih, SMP juga ada TKA, nggih. Terus nggih Pak Tony nggih. Jadi ada TKA, jadi kita bisa membuat from misalnya gini.
buatkan buatkan saya soal TKA kelas 6 SD. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan stimulus teks deskripsi pertanyaan tentang informasi tersurat dalam teks langsung kita klik, kita lihat hasilnya gitu. Kalau di TKA mungkin teksnya ini sekitar 150 sampai 100 sampai 200 nggih Pak Tony nggih. Kalau yang di SMP mungkin 150 sampai 200. Nah, di sini apakah teksnya ini kira-kira ada 150 atau tidak? Kita copy, kita copy, kita salin nanti di Word, nggih. Bentar. Kita salin di Word, kira-kira ada berapa teksnya. Di sini sudah ada pertanyaannya. Ada pertanyaan di provinsi apakah letak Raja Ampat. Jadi ada pertanyaannya lengkap. Ini nggih. Jadi ada teksnya, ada pertanyaannya dibuatkan oleh Gemini. Ini yang latihan soal TKA. TKA ini mungkin kalau saya menjelaskan kurang kurang pas nih karena memang saya guru TK dan saya juga belum menguasai terkait dengan TKA dan lain-lain. Ini sekilas terkait bagaimana mencarinya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ada yang dari SD, nggih. Jadi sekilas saja caranya membuat from-nya seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau membuat RPP misalnya, saya cari from-nya dulu nggih, Bu. Mungkin bisa RPP. langsung Bunda. Saya guru, saya Bu Darwati TK apa itu. Oh, Bu Sinten? Bu Halimah. Bu Halim, nggih. Bu Halim dari Pasuruan nggih, Bu. Oke. Kita from-nya kita share dulu.
Nanti formnya juga akan di-share, nggih. Ini juga untuk guru SD, nggih. Kalau misalnya jenjangnya lain bisa mengikuti dan disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini rencana pembelajaran mendalam IPAS bab 4 di SD ini. Jadi ada informasi umum, ada terkait dengan identitas, materi pelajaran, ada dimensi profil lulusan yang digunakan yang pertama adalah bernalar kritis, kolaborasi, kreativitas, lalu capaian pembelajarannya di lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, dampaknya, dan praktek pedagogisnya, lengkap nggih, kemitraan, pemanfaatan teknologi digitalnya menggunakan eksplorasi, menggunakan kolaborasi, inovasi, dan dilengkapi juga dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi, eh, kita membuat RPP, kita memasukkan promnya, bisa kita gunakan, kita cetak, seperti tadi, nggih, mencetaknya dari sini, atau bisa di-share di copy konten ini. Kalau dicetak yang ini, nggih, Bu. Mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya mau membuat lagi, new chat lagi, di sini ada eh, guide guide learning. Jadi pembelajaran apa bahasa Indonesianya apa lebih kalau punya jenengan siapa Bu? Bahasa Indonesia ya Bu Kurnia? Pembelajaran Halo? terpadu. Bunda. Ya, pembelajaran terpadu. Kita bisa menggunakan ini pembelajaran terpadu. Kita masukkan nggih, Pembelajaran terpadu. terpandu nggih. Kita memasukkan misalnya eh, kita memasukkan file. Ngoten nggih Bu Kurnia nggih. Ya, bisa masukkan. Ini upload file. Kalau misalnya kita ada buku atau yang perlu dipelajari, misalnya, nggih, terus kita kok malas untuk membaca, kita mencarinya misalnya di mana sih?
Aku kemarin punya buku perkembangan. Perkembangan, judulnya kelihatannya perkembangan. Misalnya ini ya. Terus kita tanya untuk tolong jelaskan eh, nah ini sudah dijelaskan sama teori-teorinya, jadi lebih ringkas, tidak banyak-banyak. Misalnya kita punya buku, kita bisa meringkas atau supaya lebih sedikit, jadi kita membacanya lebih pada poin-poinnya seperti itu. Kalau misalnya kita membuat presentasi atau apa pun, kita cari yang kesimpulannya atau kita cari yang poin-poinnya saja seperti itu. Mungkin Bu Kurnia mau praktek lagi? Sepertinya sudah jam 24.03. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan, monggo saya kembalikan ke Bu Kurnia. Ya, terima kasih Bu Darwati. Bapak Ibu masih semangat? Boleh kasih emoticon api-api atau bergembira? Boleh kolom chat atau di reaction-nya. Bagaimana ini? Apakah masih semangat di malam ini? Kurang 15 menit lagi kita. Terima kasih Bu Lia. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu mungkin satu lagi tambahannya itu tadi yang mungkin bingung Terima apa kasih Bu Kot. terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin bingung, kok punya aku bahasa Inggris, kok aku bisa bahasa Indonesia, nah gitu, ini di pojok kanan ini ada tiga bisa ditranslate.
bisa pindah ke bahasa Indonesia. Ya, kalau saya juga seringnya pakai bahasa Indonesia. Nah, kali-kali pakai bahasa Inggris juga tidak masalah ya. Tapi lebih memudahkannya mungkin pakai bahasa Indonesia ya, kecuali kalau guru bahasa Inggris beda lagi ya. Nah, setelah ini saya akan jelaskan alur perjalanan kita untuk menjadi guru bersertifikat Gemini Educator ya. Jadi kita sudah lampaui, Bapak Ibu sudah daftar, kemudian sudah bergabung ke WA Group. Bagi yang belum bisa bergabung sekarang di s.id/probe_tk Gunah Harapan. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung karena nanti informasi lebih lanjut dari pengimbasan ini akan disampaikan di WA Group gitu. Nah, kemudian setelah itu kita sudah melampaui malam ini dengan sharing bersama yang nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya kembali di lain waktu, besoknya lagi, dan seterusnya gitu ya, karena Gemini ini insya Allah akan membantu Bapak Ibu dan dalam mempersiapkan semuanya, perangkat pelajaran, atau buat media ajar, gitu ya, yang tentu saja tidak akan mengganggukan visi kita sebagai guru kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu ada dua pilihan. Bapak Ibu mau ambil ujian untuk mendapatkan sertifikat Gemini Educator atau tidak mengambil ujian. Tapi kalau menurut saya karena saat ini ujiannya ini masih gratis, jadi kalau bisa ayo kita ikuti saja. Gitu, kita coba tantangan baru mengikuti ujian Gemini Educator gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses di sini. Nanti akan saya bagikan lagi di grup ya. bit.ly/ujian Gemini. Setelah itu Bapak Ibu ambil ujian atau tidak, tetap harus lapor. Kenapa harus lapor? Karena ketika tidak lapor, maka Bapak Ibu juga tidak akan mendapatkan sertifikat pengimbasan. Dan ketika lapor, kalau mengikuti ujian, akan mendapatkan dua sertifikat, yaitu Google Certified Gemini Educator dan sertifikat pengimbasan. Gitu. Jadi, mumpung masih gratis, kita tunggu sampai tanggal 20 November ini, Bapak Ibu bisa mengikuti ujian untuk Google Certified Gemini Educator. Ini sertifikatnya berlaku internasional ya, Bunda. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini dengan gratis gitu ya. Nah, Jadi nanti yang mengikuti ujian mendapat dua ya Bu Kurnia ya, mendapat ya, dua sertifikat. Ya, dari Yang satu sertifikat internasional itu dengan 3 tahun ya, masa berlakunya 3 tahun. Terus yang satu sertifikat pengimbasan dari Revo seperti itu. Jadi mendapatkan dua dan itu sertifikatnya dua-duanya adalah dari satunya dari Google internasional, yang satunya dari Revo seperti itu. Ya. Mumpung ada gratis. Ada gratis dan masih ada waktu sampai tanggal 20 November, maka ayo kita gaskan. Nah, kapan lagi kita mendapatkan sertifikat Google Educator gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk laporannya, setelah Bapak Ibu melaksanakan ujian, ini untuk laporan ini kita bagi ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang namanya diawali huruf A. Mungkin presentasinya dimatikan dulu, Bu, ganti yang materi presentasi. Ini bagaimana Bunda? Bu Kurnia ini untuk tampilan di layar masih Gemini. Mungkin diganti yang alurnya. Masih belum berganti ya? Iya. Sebentar. Nah, sudah berganti ya, Bunda? Sudah, Bu. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, saya jelaskan ulang.
Nah, Bapak Ibu bisa ambil ujian di bit.ly, tes ujian ini, atau tidak ujian. Tapi semuanya tetap harus lapor. Eh, tapi saran kita tetap harus mengikuti ujian ya. Sampai tanggal 20 masih ada waktu. Nah, ini waktunya itu sekitar 2 jam untuk mengikuti ujian. Tapi ada tipsnya juga ini Bapak Ibu. Kita kan memiliki asisten yaitu Gemini gitu kan. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu waktu melaksanakan ujian ini ada kesulitan, tanyakan pada asisten itu bisa kok Bapak Ibu bisa membuka soal ujian itu, kemudian Bapak Ibu bisa share ke Gemini Bapak Ibu gitu. Nah, kan kita sudah punya asisten nih, kayak itu Gemini. Kita coba. Tapi, apa namanya, mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba, aku mau, nggak mau tanya ke Gemini, aku mau coba sendiri. Oke, boleh. Jadi, untuk kelulusan ini minimal mendapatkan nilai 80 ya. Dan, mendapatkan nilai 80 untuk mendapatkan sertifikat lulus. Jadi, kalau nilainya di bawah 80, maka mungkin belum lulus. Tapi di lapor itu kita bisa melaporkan lulus atau tidak lulus. Jadi tidak harus lulus. Mengikuti ujian tidak harus lulus. Tapi ya tentu saja pastinya ingin lulus ya Bapak Ibu kalau mengikuti ujian. Oke. Nah, jadi untuk lapornya ini nanti Bapak Ibu dengan huruf namanya dengan huruf awalan A sampai M untuk mengisi ID trainernya ini, mengisi ID trainer Ibu Darwati yaitu GAD B668. Dan khawatir nih nanti akan kita share lagi. Kemudian untuk yang diawali huruf M sampai Z memakai ID trainer saya yaitu GA081JJ. Jadi di sini ID trainer Anda ini untuk A sampai M mengisi punya Budar, untuk N sampai Z mengisi punya saya. Dan hasil ujiannya dilaporkan apakah lulus ataukah tidak lulus atau tidak ikut ujian. Karena kalau tidak lapor, Bapak Ibu juga tidak akan mendapatkan sertifikat pembebasan. Jadi lebih enak ikut ujian, kemudian bisa mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat dari Google Certified Gemini Educator dan sertifikat pengimbasan pada malam hari ini. Dan semuanya tentang kegiatan kita malam ini akan di-share ulang di Kombel ya, di grup WA grup Kombel TK Tunas Harapan. Jadi bagi yang belum gabung, segera gabung sekarang gitu ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi nanti untuk pelaksanaan ujiannya ini kan secara mandiri ketika Bapak Ibu ada kesulitan bisa cek di grup atau bisa japri saya atau Darwati gitu. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan tentang alur perjalanan kita jadi guru bersertifikat Gemini Educator? Mungkin bisa dipraktekkan Bu cara mengisi lapornya ujiannya atau gimana. Jadi ujiannya itu ada 37 kalau iya itu 37 soal. Nah, panjenengan nanti triknya supaya bisa lulus, jangan khawatir, enggak usah mikir panjang, kita punya asisten. Jadi di layar laptop ini nanti dibagi 2. Oke. Dibagi 2. Terus satunya pertanyaan yang kita mengikuti ujian, satunya kita buka Gemini tadi, nggih. Jadi kalau misalnya nomor 1 ada pertanyaan, copy saja pertanyaannya, terus disalin di Gemini. Nanti jawabannya apa? Lah itu kan jawabannya ABC kan, pilihan ganda. Jadi jenengan jadi di soal ujian itu ada ABC, ada apa yang digeser-geser itu Bu? Drop and drop. Ya. Ya, itu ada yang itu mungkin kalau kemarin saya mengerjakan ada 1 Bu, tapi ada teman saya yang 1 mengerjakan itu tidak ada soal drag and drop, jadi tidak sama soalnya gitu. Itu bisa mungkin bisa praktek Bu ukurnya. Ya, sebentar coba saya bukakan. Dan untuk namanya, nama yang mempunyai huruf awalan A sampai M, ya, seperti Bu Anis, A kan huruf awalannya. Nanti jikalau ada pengisian nama trainer,
kode trainer nanti diisi dengan kode saya yaitu GADB 668. Kalau misalnya ada nama Sri atau ada nama Siti, Bu Siti Maftuha. Jadi nanti kodenya diisi dengan kodenya Bu Kurnia seperti itu. Oke. Nanti Jadi linknya yang itu seperti ini. di Ya, akan kita share kirim. lagi di grup. Jadi Bapak Ibu milih yang Gemini edukator. Tapi ini masih bisa saya coba apa tidak ya Budar? Karena milik saya kan sudah kemarin. Akunnya sudah dipakai. Coba saya buka dulu. Mungkin yang ganti bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggris bisa diganti bahasa Indonesia. Biar Ya, memudahkan saat supaya mengerjakan soal. Nah, ini jadi ikuti ujian ya. Budar apakah bisa yang itu share yang apa namanya latihan ujian? Ini sepertinya bisa karena sudah. Kemarin itu saya ujiannya agak pakai bahasa Inggris, Bu. Jadi lupa saya enggak ganti bahasa Indonesia. Jadi 37 soal itu saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya agak ban-bandi ketiban tadi. Karena pakai bahasa Inggris. Saya enggak ganti bahasa Indonesia itu. Jadi saya pernah foto sih ini apanya. Ada contohnya. Jadi soalnya itu enak yang bahasa Inggris, Bu. Bahasa Indonesia, Bu. Kalau bahasa Inggris kesulitan. Nonton. Terus nanti linknya ini akan dikirim oleh Bu Kurnia di grup dan penjelas terkait dengan trainernya, terus caranya nanti mengerjakannya tadi sudah saya jelaskan, membuka 2 layar di laptop, jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi tidak usah mikir yang berat, gitu. Jadi setelah nanti ujian, jenengan dapat nilainya berapa, itu di screenshot, ya, di screenshot karena nanti mungkin dibutuhkan saat lapor, ya, saat lapor begitu, nggih. Seingat saya seperti itu ya Bu Kurnia ya. Ya. Ya, jadi saat lapor nanti, kalau misalnya jenengan sudah mengerjakan ujian, lulus, nanti mendapatkan sertifikat internasional. Kalau misalnya jenengan nanti tidak mau ujian, tetap lapor untuk mendapatkan sertifikat pengimbasan. Seperti itu. Kalau misalnya dua-duanya malah lebih bagus lagi, jadi dapat sertifikat internasional, dapat sertifikat pengimbasan. Jadi sama Bu, jenengan sama saya nanti sertifikatnya sama. Jadi saya yang mengikuti, saya dapat sertifikat internasionalnya, sertifikat edukatornya, jenengan juga sama. Jadi meskipun jenengan ikut pengimbasan, tidak ikut pelatihannya, kita mendapatkan sertifikat yang sama. Asalkan nanti jenengan masukkan kode trainer kita. Okay. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu termasuk anggota pelatihan? Jawab tidak, okay, Bu. Jadi jawabnya tidak. Jawabnya, maksudnya pelatihan yang
bukan pengimbasan, pelatihan yang seperti kita. Oke, jadi jawabnya nanti tidak. Jadi nanti ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda merupakan peserta Gemini Akademi 2025 Bat 2? Jika nama Anda ada dalam dashboard berikut, ada linknya, itu jawab ya. Kalau misalnya nama jenengan tidak ada karena memang tidak jenengan mengikuti pengimbasan, yang pasti tidak ada di dashboard sini, jawabnya tidak. Terus yang kedua, ada pertanyaan kebenaran informasi dan data. Nanti dipilih saya setuju, terus berikutnya sampai nanti submit seperti itu. Mungkin itu Bu Kurnia. Iya, Saya baik Bapak Ibu. Apakah masih ada terkait dengan pertanyaannya, ujiannya isinya apa pertanyaannya Bu? Jadi nanti yang ditanyakan itu seputar yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi materi yang saya jelaskan tadi sampai dengan prakteknya itu nanti di ujiannya itu yang ditanyakan. Terus jenengan juga bisa buka buku, bisa buka chat Gemini, minta bantuan, terus bisa buka materi yang nanti akan kami share di grup. Bisa buka apa ini video rekamannya ini juga, jadi bisa diulang kembali. Dan itu triknya tadi Bu ya, triknya membuka dua layar mencari jawaban dari Gemini. Pertanyaan ujian dari Gemini, jenengan minta jawabannya ya dari Gemini. Ya, jadi yang memudahkan itu. Nggak usah pusing-pusing aku rung sinau kon garap ujian tidak. Ya. Jadi mudah mudah sekali dengan dimanfaatkan dari Gemini ini. Monggo. Mungkin itu Bu Kurnia. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya masih ada pertanyaan tentang story Bu Budar. Jadi Bapak Ibu Oke. mungkin nanti bisa melanjutkan pertanyaannya di grup ya. Karena sekarang sudah pukul 9 malam. Mungkin nanti pertanyaannya boleh dilanjutkan di grup atau bisa jawab Berwati atau bisa jawab saya juga dapat apa. Tapi lebih enak di grup ya supaya semuanya itu juga bisa saling belajar gitu, barangkali menemui hal-hal atau kendala yang sama gitu ya. Terkait tadi alurnya sudah saya berikan di grup, dan bagi yang belum gabung di WA group, monggo bisa segera gabung. Tadi linknya sudah saya bagikan di kolom chat ya, saya bagikan ulang untuk link WA grupnya supaya nanti kita tetap terkoneksi sampai Bapak Ibu melakukan ujian dan sampai semua nanti mendapatkan sertifikat. Jadi kita kawal. Saya akan bersama Bu Darwati akan kawal Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat yang sama dengan kami, begitu ya. Enak kan Bapak Ibu? Gratis. Kemudian dari pembebasan ini mendapatkan sertifikat yang sama dengan saya dan Bu Darwati yang mengikuti pelatihan selama berapa minggu ya? Hampir 1 bulan ya ini. Ya, 2 minggu teori kemudian dilanjutkan dengan pembebasan gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya yang mengikuti, saya lihat mengikuti dari awal sampai akhir, mulai kita jam 7.10 sampai sekarang jam 21:04. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Darwati kepada teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga kita bisa menyambung komunikasi ini untuk belajar di lebih lanjut satu topik yang lain gitu ya Darwati, di kompelnya Darwati yaitu kompel TK Tunas Harapan. Ini sangat keren banget ini Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila pada malam ini saya dan Darwati ada salah kata atau dalam penyampaian, karena kita sama-sama juga masih belajar bersama, sharing bersama, dan dari kendala-kendala yang kita temui itu akan menjadi ilmu baru bagi kita semuanya. Gitu. Jadi bukan kok saya sama Bu Darwati lebih bisa, karena mungkin kita lebih dulu ke pelatihannya, barangkali Bapak Ibu mungkin lebih dulu tentu juga sama. Begitu aja kita hanya waktu saja yang menjawab. Nanti semuanya tujuannya atau goalsnya tetap sama begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sambung
di WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. Terima maaf. kasih Bu Kurnia, terima kasih Bu Darwati. Sama-sama Ibu, mohon maaf.